فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni kita akan melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Harapan kita tentunya Jumat kita hari ini menjadi Jumatan yang baik atau lebih baik dibanding Jumat yang sebelumnya, dan begitu juga Jumat-Jumat yang akan datang yang akan kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini dan insyaallah sampai titik darah penghabisan kita senantiasa setia untuk mengikuti dan membela sunnah-sunnahnya. Harapannya bukan hanya di dunia ini kita mendapatkan kemudahan hidup dan keberkahan hidup, tapi yang terpenting nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang menjadi asbabiyah atau sebab kita untuk mendapatkan atau mengakses seluruh kenikmatan yang Allah sediakan di surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dari mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri, juga kepada hadirin sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintah dari ajaran agama kita, dan pada saat yang bersamaan marilah sama-sama kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagai bangsa kita baru saja mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin. Kita jawantahkan rasa syukur dan bahagia itu dengan berbagai kegiatan yang bernuansa nasionalisme, kerakyatan, kebersamaan, kesatuan, dan kegembiraan berlandaskan kemerdekaan yang berbalut dengan ketuhanan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapa-siapa, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak atas budi baik dari negara-negara sekutu. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini murni atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, melalui ikhtiar yang diperjuangkan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta yang tidak sedikit dari para pejuang kita, sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan segenap daya upaya dan ikhtiarnya, dan alhamdulillah ikhtiar para pejuang kita bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan kemenangan dan kemerdekaan. Oleh sebab itu kita doakan mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Islam dan Indonesia di bumi Nusantara ini memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat terbesar bagi kita semua. Oleh sebab itu kewajiban kita sebagai bangsa dan hamba dari Sang Pencipta adalah terus-menerus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kembali nikmat-nikmatnya yang lain sebagaimana yang termaktub
di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Mensyukuri nikmat antara lain adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud syukur juga dapat dilakukan dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Kewajiban sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pejabat, sebagai rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka insya Allah negeri ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai macam belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah sekaligus bermuamalah. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan pula kita dapat menikmati kebersamaan sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan jualah kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk merawat dan melestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dan meninggalkan kita semua. Dimulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga, melebar ke masyarakat sekitar, kemudian membentang lagi ke wilayah dan area yang lebih luas, dan begitu seterusnya. Karena ibarat sebuah bangunan, Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen yang lainnya. Individu dan keluarga adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan semakin kuat. Sebaliknya, jika ada satu atau beberapa batu bata itu ada yang rapuh, maka bisa jadi hal itulah yang akan mengakibatkan rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan tidak mustahil menjadikan runtuhnya seluruh bangunan negeri ini. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Negeri Indonesia tidak hanya berupa wilayah geografis yang terdiri dari tanah, air, dan udara semata, tetapi lebih dari itu negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri berpredikat Khalifatullah fil ard, yaitu wakil-wakil Allah di bumi. Di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti dan menjadi apa. Karena itu yang kita utamakan sebelum membangun yang lainnya adalah membangun manusianya terlebih dahulu. Sebab sendi dan tiang penyangga dari bangunan raksasa bernama Indonesia ini tiada lain adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, yang dibingkai dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berhaluan wasatiyah atau moderat. Moderat dalam politik, moderat dalam ekonomi, moderat dalam pendidikan, dan lain-lain, termasuk juga moderat dalam beragama. Sekali lagi harus kita garis bawahi, moderat dalam beragama, bukan agama yang moderat, karena Islam itu sendiri sudah menampilkan zatnya, menampilkan dirinya sebagai agama yang moderat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah.
tidak hulu, melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak juga taksir, ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan pemahaman yang hulu, taksir, dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluh lantakkan berbagai negara. Contoh konkretnya di saat ini adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan beberapa negara lain yang kebanyakan pemeluknya berhaluan ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfir syumuli atau pengkafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya sebagai tauhid. Paham pengafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawassul, dan pelaku atau penyelenggara peringatan Maulid Nabi dan ziarah kubur ke makam para nabi dan para wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila paham dan pemikiran ekstrim tersebut kemudian dituangkan dalam aksi-aksi demonstratif, aksi-aksi destruktif seperti perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, serta memusuhi atau berhadapan dengan mereka yang tidak sepaham. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka mari kita buktikan cinta itu. Cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh pula. Jadi kesalehan individu akan mewujudkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesalehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terhapus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan paham-paham Ahlus Sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya makmur dan ampunan Allah akan senantiasa mengiringi dan menyertai kita semua. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia, bersama kita jadikan Indonesia lebih maju, beradab, dan bermartabat. Demikian hadirin khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan